Baik, rekan-rekan sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan masuk ke materi terkait materi Internet of Things. Nah, ketika kita berbicara Internet of Things, saya yakin rekan-rekan sudah mulai bisa mengimajinasikan ya apa itu Internet of Things ya. Karena di beberapa pertemuan sebelumnya saya sudah sedikit menyinggung terkait apa itu Internet of Things. Jadi Internet of Things ini memang sebuah teknologi yang nantinya akan membawa kita kepada hal-hal yang mungkin dulunya ini adalah perangkat-perangkat itu yang tadinya mungkin hanya sebuah benda mati, tetapi dengan adanya teknologi Internet of Things ini, itu memungkinkan nanti beberapa device yang tadinya mungkin benda mati, itu bisa kita konekkan ke media internet, ya. Di mana ketika sebuah perangkat ini sudah terkoneksi dengan internet, tentunya kedepannya bisa kita kembangkan terkait pengembangan perangkat yang kita integrasikan tersebut untuk bisa saling berkolaborasi mungkin dengan berbagai perangkat lainnya, ataupun bisa kita manfaatkan terkait processing data yang diolah oleh device-device yang kita integrasikan dengan internet tersebut, untuk pastinya adalah membantu kita di dalam menyelesaikan berbagai pekerjaan yang kita lakukan. Intinya adalah mempermudah seluruh aktivitas yang akan kita lakukan, karena tujuan dari sebuah lahirnya inovasi dari teknologi adalah itu tadi ya, membantu dalam meringankan manusia dalam menyelesaikan berbagai pekerjaannya. Kurang lebih seperti itu ya rekan-rekan. Jadi itu Internet of Things. Namun nanti ke depan saya juga akan jelaskan bahwa teknologi-teknologi terkait Internet of Things pun sekarang sudah dikembangkan kepada teknologi yang bagaimana caranya adalah teknologi tersebut bukan hanya bisa dikontrol oleh manusia saja atau dikendalikan oleh manusia saja, tetapi teknologi sekarang itu dikembangkan bagaimana caranya sebuah teknologi tersebut pun bisa mengeksplorasi dirinya sendiri gitu ya, untuk bisa melakukan berbagai aktivitas ataupun processing pengolahan data secara mandiri, karena sudah ditekankan agar alat tersebut baik tanpa kontrol ataupun tanpa kendali dari manusia secara langsung yang menciptakannya, alat tersebut bisa terus memberikan reporting sesuai dengan data-data yang dibutuhkan. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Nah, itu beberapa teknologi Internet of Things yang dikembangkan hingga saat ini. Kurang lebih seperti itu rekan-rekan. Nah, rekan-rekan sekalian, ketika kita berbicara apa itu Internet of Things, maka pasti kita akan muncul beberapa spekulasi atau beberapa pendapat terkait apa itu Internet of Things ya. Jadi sebenarnya beberapa pakar ahli sudah menjelaskan berkenaan dengan apa itu Internet of Things. Di antaranya di sini sumber ilmu yang mungkin sering kita kunjungi ya, dari Wikipedia, itu memang sudah menjelaskan intinya adalah Internet of Things ini adalah konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat dari konektivitas internet yang tadi saya sampaikan ya, yang pastinya ketika sebuah device ini terkoneksi dengan internet berarti dia akan melakukan komunikasi secara terus-menerus ya, karena nanti di teknologi IoT ini dikenal dia sudah di-embed, sudah ditanamkan sebuah teknologi untuk memungkinkan agar device IoT ini selalu terkoneksi dengan internet melalui sekarang ini banyaknya media wireless ya. Jadi si perangkat-perangkat IoT ini memang sudah ditanamkan sebuah perangkat yang memungkinkan nanti si perangkat tersebut selalu real time online terkoneksi dengan internet. Sehingga menurut Wikipedia sendiri, akhirnya device dari IoT ini memiliki kemampuan seperti berbagi data, remote control dan lain-lain, termasuk juga pada benda di dunia nyata ya. Intinya implementasi itu seperti apakah itu elektronik, koleksi, ataupun peralatan apa saja
eh, baik itu benda hidup ataupun benda mati, sehingga dia bisa saling terkoneksi gitu ya ke internet, yang akhirnya nanti device-device tersebut bisa mengolah sebuah data dan memberikan real time information kepada tentunya orang yang mengembangkan teknologi tersebut ya, sehingga data tersebut nanti tentunya bisa diambil untuk berbagai manfaat yang bisa diimplementasikan. Ya mungkin sebagai simpelnya sekarang kan sudah ada teknologi yang namanya smart trash atau tempat sampah pintar ya. Jadi di salah satu teknologi implementasi dari tempat sampah pintar itu kan si tempat sampah pintar tersebut sudah bisa menginformasikan bagaimana tingkat kapasitas sampah daya tampungnya gitu. Jadi ketika sampah itu sudah penuh, otomatis smart trash tersebut itu akan menginformasikan kepada memang pengelola sampah, memberikan informasi bahwa supaya si pengelola sampah ini sudah bisa menentukan rute yang tepat, dia harus berjalan kemana untuk mengangkut sampah, di mana memang sampah tersebut sudah saatnya untuk diangkut karena sudah mendekati titik penuh, kurang lebih seperti itu. Itu salah satu implementasi teknologi dari IoT ya. Jadi luar biasanya dengan adanya teknologi tersebut, tentunya itu sebenarnya mungkin hal sepele ya, tetapi pastinya itu akan sangat membantu sekali, terutama dalam sebuah tata kelola kota gitu ya. Karena dengan adanya smart trash tersebut, secara otomatis nanti si pengelola kebersihan kota itu akan lebih mudah dia mengelola kebersihan tata kelola kota, karena dia sudah tahu setiap harinya itu harus menentukan rute ke arah mana di dalam pengangkutan sebuah sampah ya. Sedangkan kalau tanpa adanya teknologi tersebut, tentunya kan si pengelola sampah itu sendiri dia tidak tahu nih, istilahnya pasti dia perkiraan rutenya kemana, karena dia nggak tahu apakah sampah yang dia lalui itu tersebut benar-benar sudah penuh atau belum. Tapi dengan adanya teknologi ini benar-benar sudah pasti real time, karena memberikan data secara on time teknologi tersebut setiap harinya kepada pengelola, tentunya pengelola kebersihan tersebut, sehingga dia bisa tahu data-data real time dan akhirnya bisa menentukan rute-rute yang tepat, sehingga benar-benar pengelolaan sampah ini bisa lebih maksimal tentunya ya. Kurang lebih seperti itu rekan-rekan, simpel dari sebuah implementasi teknologi dari IoT gitu ya. Nah itu definisi dari sumber ilmu kita ya, Wikipedia, dia mendefinisikan kurang lebih seperti itu. Dan dari pakar yang lain pun, itu diantaranya dari International Telecommunication Union atau ITU, ini dia mendefinisikan bahwa IoT ini adalah sebuah penemuan yang mampu menyelesaikan permasalahan yang ada melalui penggabungan teknologi dan dampak sosial. Jadi memang IoT ini nanti akan merambah ke berbagai sektor. Jadi dia memang dikembangkan lebih banyak apakah nanti untuk kebutuhan yang sifatnya, bahkan sekarang banyak sekali ya, bukan hanya tata kelola kota, perihal seperti hal yang tadi saya sampaikan, perihal masalah kebersihan, bahkan IoT ini sekarang sudah banyak juga digunakan di sektor-sektor lain ya, seperti sektor pemerintahan gitu ya, untuk mungkin tata kelola government, pemerintah, ataupun misalnya untuk sampai ke keperluan namanya itu adalah bidang kesehatan ya. Jadi di rumah-rumah sakit pun bahkan untuk keperluan analis sebuah dokter untuk menganalisa berbagai penyelesaian kasus penyakit yang banyak merambah gitu dan menyelesaikannya, itu tidak sedikit juga sekarang sudah mengintegrasikan teknologi IoT untuk memudahkan kinerja dokter ya tentunya, sehingga si dokter ini bisa lebih uptime dan bisa lebih tepat di dalam mengambil sebuah langkah yang akhirnya penanganan pasien ini bisa lebih baik dan bisa lebih menyelamatkan banyak nyawa orang lain, kurang lebih seperti itu. Bahkan sekarang teknologi IoT pun sudah sampai merambah ke teknologi pertanian, bagaimana meningkatkan hasil quality sebuah mutu hasil dari pertanian yang mungkin dulunya petani-petani kita, apalagi kita ketahui bahwa negara kita ini adalah termasuk negara agraris ya, yang secara otomatis pastinya rata-rata mata pencaharian dari penduduk kita itu adalah sebagai petani, sehingga
teknologi IoT ini hadir mendukung para petani tersebut untuk bisa memaksimalkan hasil panen mereka, ya, karena di awal mereka sudah dihadirkan dengan sebuah teknologi untuk bisa teknologi IoT ini maksudnya ya untuk bisa memonitoring bagaimana terkait pemeliharaan tanaman yang mereka tanam ataupun mungkin beberapa hewan yang mereka ternak ya dengan cukup baik, apakah itu dari sisi pembelian kualitas pupuk sampai dengan pembelian takaran pakan ya di waktu-waktu yang sangat tepat sehingga hasil yang diperoleh itu bisa lebih baik, kualitas unggul dan bisa kita konsumtif tentunya dengan kualitas yang baik sebagai customer ya, pengguna dari hasil para petani tersebut. Nah, itu teknologi IoT ya. Maka itu yang maksud dengan menggabungkan sebuah teknologi dan dampak sosial. Nah, bahkan di sini dijelaskan bahwa IoT ini dapat digambarkan sebagai infrastruktur global untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat yang memungkinkan layanan canggih dengan interkoneksi baik secara fisik dan virtual berdasarkan pada yang telah ada dan perkembangan informasi serta teknologi komunikasi. Jadi intinya memang IoT ini terus dikembangkan mengikuti juga era perkembangan teknologi yang ada. Jadi ketika ada sebuah integrasi teknologi yang baru yang memang memungkinkan untuk bisa mengembangkan pengembangan dari teknologi IoT ini, maka ya, itu akan terus diintegrasikan. Makanya seperti tadi saya sampaikan ya, IoT ini sekarang sampai sudah kepada teknologi yang namanya boleh dibilang IoT smart lah ya. Jadi teknologi IoT tapi dia sudah smart, artinya smart itu kan pintar ya. Jadi teknologi tersebut sudah bisa mengelola dirinya sendiri ya, memberikan data-data secara transparan dengan berbagai integrasi teknologi yang ada saat ini gitu ya, seperti artificial intelligence sampai dengan machine learning sehingga memungkinkan sebuah teknologi tersebut untuk bisa belajar mengeksplor secara mandiri di mana awal penciptanya misalnya menciptakan teknologi IoT tersebut untuk keperluan apa gitu ya, secara otomatis dia akan terus bisa belajar teknologi tersebut dan mengeksplor dan memberikan data-data yang sangat real time untuk si pengembangnya yang akhirnya data-data tersebut tentunya bisa diberikan atau digunakan untuk manfaat banyak orang gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, itu beberapa definisi dari IoT. Sampai dengan pelopor dari IoT sendiri yaitu Kevin Alston, dia menjelaskan dalam buku yang dia susun ya terkait teknologi IoT ini yang berjudul Making Sense of IoT. Nah, di sini Kevin Anson ini sebenarnya salah satu pelopor dari teknologi IoT ini. Dia yang memperkenalkan terkait teknologi IoT gitu ya, sampai akhirnya banyak digunakan dan banyak dikembangkan oleh berbagai pihak untuk keperluan berbagai aspek ya terkait layanan ataupun intinya untuk mempermudah atau menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada, kurang lebih seperti itu. Nah, Kevin Anson sendiri mendefinisikan bahwa IoT ini adalah sensor-sensor yang terhubung ke internet dan berperilaku seperti internet dengan membuat koneksi-koneksi terbuka setiap saat serta berbagi data secara bebas dan memungkinkan aplikasi-aplikasi yang tidak terduga sehingga komputer-komputer dapat memahami dunia di sekitar mereka dan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Jadi di sini sudah sangat jelas dijelaskan oleh Kevin Alston ya. Jadi sebenarnya memang IoT ini akhirnya dia dengan terintegrasi terkoneksi dengan internet, pastinya dia bisa berkomunikasi dengan alat-alat yang lain yang dibutuhkan gitu ya. Dan bahkan dia bisa berkolaborasi dan bisa mempelajari lebih dalam lagi gitu ya. Dan fungsinya akhirnya selalu memberikan data-data real time sehingga hasil ending dari beberapa output dari teknologi ini data-datanya bisa kita olah gitu ya, dan mungkin bisa kita remote apakah itu secara automatically ataupun secara manual kontrol oleh kita sebagai pengembangnya gitu ya, yang akhirnya data-data tersebut bisa bermanfaat bagi kita gitu ya dan menjadi peran dalam kehidupan kita sehingga kita bisa mengambil sebuah action yang lebih tepat, lebih cepat gitu ya dan
tentunya efisien juga ya pastinya ya, sehingga hasil-hasil penyelesaian kinerja yang dilakukan oleh manusia ini tentunya bisa lebih baik. Contoh simpelnya kan seperti tadi ya, dengan adanya smart trash, akhirnya kan si pengelola sampah ini bisa lebih tepat di dalam mengambil tindakan bagaimana melakukan pengelolaan terhadap tata kelola kebersihan kota. Kurang lebih seperti itu ya rekan-rekan. Jadi ketika kita berbicara tentang teknologi IoT berkenaan dengan apa itu definisi dari IoT, kurang lebih beberapa pakar sudah menjelaskan bahwa itulah IoT rekan-rekan. Jadi harapannya dari mulai sekarang rekan-rekan sekalian sudah benar-benar memahami apa itu sebenarnya teknologi IoT gitu ya. Nah, rekan-rekan, terkait perkembangan sendiri, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa teknologi IoT ini pun terus berkembang dan merambah ke berbagai sektor ya, karena sudah terbukti bahwa teknologi IoT ini memang sangat membantu sekali ya dalam peran menyelesaikan berbagai aktivitas dengan lebih baik tentunya, kurang lebih seperti itu. Bahkan intinya di era perkembangan ini seperti yang tadi saya sampaikan, jadi teknologi IoT ini intinya bukan hanya kedepannya itu bisa diintegrasikan dengan mungkin smartphone atau komputer saja, tapi juga dapat terkoneksi dengan adanya koneksi internet ini juga memungkinkan nanti ke depan berbagai macam benda nyata akan terkoneksi gitu ya dengan internet. Jadi yang tadi saya sampaikan, yang tadinya mungkin benda-benda tersebut hanya sebuah benda mati, tetapi dengan adanya teknologi IoT, maka benda tersebut sebenarnya kita bisa integrasikan dengan teknologi ya, dengan mengembed, dengan menanamkan sebuah teknologi-teknologi yang memungkinkan sehingga alat tersebut bisa memiliki fungsi yang sangat luar biasa gitu ya. Simpelnya misalnya sebuah meja ya, sebuah meja mungkin yang biasanya tadi benda mati, itu dengan adanya teknologi itu bisa kita integrasikan dengan misalnya high class dan lain-lain. Akhirnya meja tersebut bisa terkoneksi dengan internet dan bisa kita gunakan untuk berkomunikasi, berselancar di internet, apakah itu menelepon ya, apakah itu berkomunikasi, dan bahkan hal lainnya yang lebih bisa bermanfaat. Misalnya meja juga bisa kita fungsikan dengan fungsi untuk seperti namanya kompor listrik gitu ya. Secara otomatis nanti meja juga bukan hanya sekedar meja, tetapi meja tersebut juga sudah terintegrasi mungkin dengan sebuah function yang namanya kompor otomatis seperti itu ya, sehingga nanti bisa kita gunakan untuk memasak, kurang lebih seperti itu. Nah, ini pengembangan teknologi yang sangat luar biasa, kurang lebih seperti itu ya, dengan adanya perkembangan dari IoT ini. Bahkan yang tadi saya sampaikan ya, dengan terkoneksinya dengan internet dan semakin munculnya berbagai supporting dari teknologi itu sendiri, yang nantinya ke depan akan memungkinkan teknologi-teknologi IoT yang lahir ini bisa lebih ke arah teknologi yang IoT smart yang tadi saya sampaikan ya. Jadi perangkat-perangkat yang sangat pintar sehingga perangkat tersebut bisa menjalankan dirinya sendiri secara automatically, dan kita tinggal mungkin sebagai pemakai menerima reportingnya, ataupun kita bisa kontrolnya dari jarak jauh. Seperti simpel mungkin kalau kita integrasikan IoT ini di rumah, betapa nyamannya mungkin rumah kita ya. Jadi ketika misalnya kita akan sampai di rumah kita dalam tempo waktu 15 menit, misalnya kita akan sudah sampai nih ke rumah kita sudah bisa mengontrol beberapa perangkat IoT yang ada di rumah kita dari jarak jauh gitu ya. Misalnya kita sebelum sampai ke rumah 15 menit tersebut kita masih di perjalanan, kita bisa mengatur suhu ruangan rumah kita untuk bisa menyambut kedatangan kita dengan lebih hangat. Misalnya kalau cuacanya lagi dingin, mungkin suhu udara di rumah kita bisa kita atur ke temperatur yang bisa menghangatkan diri kita ya, sehingga ketika kita sampai di rumah kita ini menyambut kita dengan penuh kehangatan gitu. Bahkan dari jauh-jauh hari juga mungkin
dari jauh-jauh tempat kita juga bisa mengatur apabila biasanya kan kita pulang ke rumah itu dalam keadaan lelah, letih gitu ya. Kita ingin relaks dengan mungkin membersihkan diri dengan air hangat, maka kita juga bisa mengatur sebuah temperatur air dari jarak jauh sehingga nanti pada saat kita sampai di rumah dan kita menggunakan air untuk kita melakukan kegiatan bersih-bersih, itu airnya sudah tersedia dengan hangat gitu ya, sehingga kita bisa menikmati dengan baik. Bahkan layanan yang lain juga bisa kita integrasikan dengan adanya teknologi IoT ini ya. Kita bisa menyalakan TV dengan cukup mudah ya, tanpa harus istilahnya mungkin secara manuali lagi ya. Kalau secara manual kan kita harus menekan tombol power atau menggunakan remote, tetapi dengan sebuah teknologi IoT ini memungkinkan kita mengontrol semuanya dengan smartphone kita yang selalu dekat dengan kita gitu. Itu sangat nikmat sekali ya. Bahkan kita juga mungkin bisa mengintegrasikan agar benar-benar kondisi rumah kita ini pada saat kita datang ke rumah dengan bersih dan lain, dengan adanya integrasi teknologi IoT beserta mungkin integrasi teknologi yang lainnya mungkin seperti robotik gitu ya. Karena itu sudah memungkinkan nanti untuk aktivitas bersih-bersih dan lain-lain itu tidak perlu kita lakukan lagi secara manual ya, tetapi dengan adanya teknologi itu sudah banyak sekali yang bisa kita integrasikan ya, sehingga kegiatan bersih-bersih pun bisa dilakukan dengan adanya atau dengan hadirnya sebuah teknologi tersebut. Nah itu ya, jadi ini implementasi dari sebuah teknologi IoT. Kalau berbicara mungkin rekan-rekan berpikir, wah si Bapak ini kebanyakan mimpi gitu ya. Tetapi ini saya jelas tegaskan kepada teman-teman, ini bukan hanya sekedar mimpi gitu ya, tapi ini sudah terrealisasikan di beberapa negara berkembang ya, seperti Jepang, China, Amerika Serikat dan lain-lain. Itu mereka sudah bagaimana berpikir ke arah sana gitu ya. Bahkan rumah sekarang sudah mulai diimplementasikan ke arah teknologi smart home. Sehingga beberapa implementasi yang tadi saya sampaikan itu sudah direalisasikan. Bahkan mereka sangat gencar sekali di beberapa event periode itu selalu melakukan sebuah demonstrasi terkait perkembangan teknologi, terutama ke arah teknologi-teknologi yang tadi saya sampaikan gitu. Yang akhirnya dalam perkembangannya ini memang teknologi IoT ini bisa merambah berbagai perkembangan teknologi, mulai dari mesin production, mobil, peralatan elektronik, ya, bahkan sampai dengan peralatan-peralatan yang sering kita kenakan sehari-hari ya, seperti smartwatch. Mungkin ya kalau teman-teman pernah pakai yang namanya smartwatch, kan sekarang sudah ada ya smartwatch, di mana itu sebenarnya jam tangan, tetapi bukan hanya sekedar jam tangan, tapi dia memiliki function yang sangat banyak di situ gitu ya. Terutama apabila kita berikan kepada anak-anak kita, maka secara otomatis kita juga bisa selalu memantau aktivitas anak-anak kita dengan baik, sehingga kita tidak khawatir lagi kehilangan anak-anak tercinta kita gitu, dan anak-anak kita tidak terkontrol. Karena dengan adanya teknologi smartphone tersebut, itu kita bisa memungkinkan apa aktivitas yang anak-anak kita sedang lakukan, dia sedang belajar apa dan lain-lain, itu semuanya sudah bisa kita kontrol dengan mudah menggunakan smartphone yang kita miliki setiap hari gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Dan bahkan yang tadi saya sampaikan ya, jadi dengan hadirnya teknologi IoT ini sangat luar biasa sekali. Beberapa alat yang tadinya itu hanya berupa benda mati, itu bisa akhirnya terkoneksi dengan internet dan bisa kita ambil manfaat dari beberapa integrasi tersebut gitu ya. Karena intinya IoT ini memang menggunakan sebuah sensor atau akuator yang tertanam nanti atau di-embed atau diintegrasikan di dalam sebuah perangkat tersebut. Nah itu kurang lebih rekan-rekan ya. Manfaat dari perkembangan IoT ini sangat besar sekali. Jadi kita harus benar-benar menyambut dengan baik terkait perkembangan teknologi IoT ini, dan sangat ditekankan kalau bisa kita menjadi sebagai user pengguna, dan mungkin kita juga bisa berperan apabila kita ingin benar-benar mengeksplor terkait keilmuan IoT ini dengan lebih disiplin ya, kita bisa menjadi salah satu pengembang dari teknologi IoT ini. Ini memang sangat ditekankan sekali ya, karena dengan semakin banyaknya orang memakai dan semakin banyaknya orang mengembangkan, pastinya nanti akan semakin banyak sekali inovasi-inovasi atau penemuan-penemuan terkait teknologi IoT ini yang bisa banyak dimanfaatkan untuk banyak orang. Kurang lebih seperti itu ya, karena di negara-negara berkembang pun mereka menerapkan disiplin terkait komitmen seperti ini ya, yang memang banyaknya itu diawali dari sebuah supporting
pemerintahnya pastinya ya. Pemerintahnya itu sangat mensupport sekali masyarakatnya terkait pengembangan ini, bahkan sampai mendirikan badan-badan khusus ya terkait untuk pengembangan teknologi ini, yang bahkan ketika sebuah masyarakatnya bisa menghasilkan sebuah teknologi yang sangat bermanfaat buat banyak orang, itu tidak sedikit pemerintah akhirnya memberikan reward dan mendelegasikan orang tersebut untuk terus berinovasi menghasilkan perkembangan-perkembangan teknologi yang lebih baru lagi, yang akhirnya lahirlah dan perkembangan itu pastinya sangat signifikan dan sangat cepat berkembang gitu ya. Itu sebenarnya salah satu kunci, dan mudah-mudahan nanti di negara kita pun bisa seperti itu ya, meskipun memang saya pantau sampai saat ini kadang di negara kita untuk terkait supporting ini masih hanya berupa lingkup komunitas atau individu-individu saja, belum ada memang badan khusus yang memang didirikan khusus untuk mengembangkan ke arah sana gitu ya. Apabila badan tersebut ada dan dilahirkan, saya pikir itu akan lebih mensupport sekali ya, mensupport sekali, maksudnya SDM-SDM yang ada di negara kita untuk semakin cepat berkembang dan melahirkan banyak inovasi. Kurang lebih seperti itu terkait perkembangan teknologi IoT ya. Nah, rekan-rekan sekalian, kalau kita lihat di sini ya, jadi Internet of Things ini memang seperti yang tadi saya sampaikan, dia sudah mulai merambah ke berbagai teknologi ya. Rekan-rekan bisa lihat apakah mulai dari smart home and cities ya, maksudnya smart home atau smart city, lalu dia juga mulai diintegrasikan ke beberapa security, apakah itu smart door lock sampai dengan CCTV ya, sehingga di negara kita pun sebenarnya di beberapa pengembangan teknologi IoT itu salah satunya kan sekarang sudah ada teknologi e-tilang ya. Nah itu sebenarnya salah satu teknologi e-tilang tersebut sudah mengintegrasikan teknologi IoT yang memungkinkan nanti si teknologi IoT tersebut bisa melakukan auto detect ketika seseorang ini melakukan pelanggaran lalu lintas ya, sehingga akhirnya apabila ada seseorang tersebut sudah terdeteksi secara otomatis, kan berarti alat ini sudah pintar ya, dia sudah bisa membaca ketika seseorang ini melakukan pelanggaran lalu lintas, karena sebelumnya mungkin sudah di-embed data-data bagaimana ciri-ciri orang melakukan pelanggaran lalu lintas gitu, sehingga lama-kelamaan si perangkat ini bisa belajar dan akhirnya dia akan menangkap momen-momen ketika orang ini melakukan pelanggaran lalu lintas yang akhirnya terekam menggunakan teknologi face recognition dengan kualitas kamera yang sangat tinggi tentunya, yang akhirnya kelihatan foto orang yang melakukan pelanggaran lalu lintas tersebut, bahkan sebuah recording video mungkinnya sebagai bukti autentik bahwa dia memang sudah melakukan pelanggaran lalu lintas, yang akhirnya secara otomatis nanti terkait e-tilang ini kan ada surat pengiriman teguran kepada si user tersebut bahwa dia sudah melakukan pelanggaran lalu lintas, yang akhirnya nanti dia ketika melakukan pembayaran pajak atau apa, dia harus membayar sejumlah denda terkait pelanggaran yang memang dia sudah lakukan. Nah itu integrasi dari sebuah teknologi Internet of Things ya. Bahkan ini juga sudah banyak diintegrasikan di building management ya, untuk tata kelola pencahayaan ruangan. Mungkin kalau di negara kita saat ini rekan-rekan bisa rasakan kalau rekan-rekan masuk ke hotel ya. Di hotel saat ini sebenarnya sudah nggak jaban juga kalau di hotel masih menggunakan sebuah smart card atau kartu ya. Sekarang hotel itu harusnya sudah menggunakan namanya smart barcode, yang ketika si user ini sudah melakukan booking penyewaan kamar hotel dari jarak jauh, maka secara otomatis si user ini harusnya sudah mendapatkan sebuah smart barcode, di mana barcode tersebut bisa digunakan nanti untuk registration di resepsionis hotel, dan dia nanti bisa untuk mengakses kamar hotel yang sudah dia sewa, ya, mengakses berbagai fasilitas penerangan ataupun fasilitas yang ada yang lainnya ya, seperti televisi, internet dan lain-lain. Nah itu salah satu implementasi dari building management ya. Bahkan itu bukan hanya diimplementasikan untuk layanan customer-nya saja, bahkan bisa juga diimplementasikan sekarang sampai ke smart office-nya gitu ya, sehingga kantornya ini benar-benar sangat smart dan sangat terkelola dengan baik terkait berbagai manajemen yang diperlukan untuk pengelolaan sebuah gedung gitu ya. Bahkan teknologi IoT ini juga sudah bisa ditingkatkan untuk energy use. Jadi maksudnya dia
mengupgrade yang tadinya mungkin teknologi ini, contoh seperti kalau menyalakan lampu dulu kan masih menggunakan teknologi saklar ya, jadi sampai sekarang pun mungkin masih digunakan di negara kita gitu ya. Tetapi saat ini sebenarnya harusnya teknologi penerangan itu bisa kita kontrol dengan smartphone kita gitu ya. Cukup kita mengupgrade saklar yang ada di rumah kita dengan sebuah implementasi teknologi IoT, maka dia terkoneksi internet dan secara otomatis rumah kita juga pastinya akan nanti dikoneksikan dengan internet, sehingga nanti lampu-lampu penerangan yang ada di rumah kita bisa kontrol dengan mudah dengan smartphone yang ada di dekat kita. Contoh simpelnya kan sebenarnya implementasinya ini sebenarnya ada ya. Kalau rekan-rekan misalnya TV-nya, contoh kita berbicara masalah ke lampu dulu ya. Teman-teman misalnya TV-nya itu kan rata-rata kita ketahui ya, TV-TV kebanyakan kalau di negara kita masih menggunakan teknologi remote, yang dia itu remote itu apakah menggunakan teknologi infrared ataupun wireless ya, betul seperti itu kan. Nah, simpelnya kayak gini aja. Ketika rekan-rekan misalnya mendownload sebuah application di Play Store, sebuah remote digital, lalu kebetulan handphone rekan-rekan ini mungkin sudah ada teknologi infrared dan teknologi Bluetooth atau wirelessnya, yang kebetulan memang televisi kita misalnya menggunakan teknologi tersebut atau AC kita sudah menggunakan teknologi tersebut, maka secara otomatis kan sebenarnya dengan remote application yang kita download secara free tersebut di Play Store, kita bisa mengontrol televisi kita dari jarak jauh menggunakan smartphone. Nah, itu simpelnya lah ya rekan-rekan. Jadi implementasi teknologi itu tersebut sebenarnya mengintegrasikan implementasi dari hal tersebut gitu ya, sehingga kita bisa kontrol dengan mudah menggunakan smartphone kita gitu ya. Bahkan teknologi IT ini yang tadi saya sampaikan banyak sekali merambah berbagai aspek ya, sampai travel gitu ya. Jadi kita bisa melakukan booking online dari jarak jauh ya, dan dengan sangat pintarnya nanti aplikasi IoT ini menuntun pilihan-pilihan layanan sesuai habit kita ya, sesuai kesukaan kita. Dia akan menampilkan dengan sangat cerdas sehingga kita melakukan pemilihan layanan ini bisa lebih cepat dan lebih tepat tentunya, kurang lebih seperti itu. Bahkan teknologi IoT ini juga sudah sampai merambah ke agriculture seperti yang tadi saya sampaikan ya, untuk pengembangan teknologi-teknologi pertanian sehingga kualitas dari hasil panen itu bisa lebih baik dan bisa benar-benar menghasilkan hasil yang sangat unggul ya, sehingga dia memiliki quality bagus dan pastinya juga akan menguntungkan para petani pastinya dalam hasil pertanian tersebut. Nah, itu kurang lebih rekan-rekan ya sekalian pengembangan dari sebuah teknologi IoT. Bahkan ini juga IoT sudah bisa sampai ke personal and pet monitoring yang tadi saya sampaikan ya, smartwatch contohnya. Jadi kita bisa memonitoring apakah anak-anak kita tercinta sampai ke hewan-hewan pemelihara hewan yang kita pelaharai, yang kita cintai juga bisa kita kontrol setiap hari kesehatannya, kapan dia merasa lapar kita tahu, sehingga kita bisa memberikan makan di waktu yang tepat dan lain-lain gitu ya. Dan bahkan ketika kadang kita kan berkomunikasi dengan hewan ini sulit sekali ya, kita kadang suka lalai dan kita tidak tahu hewan kita sedang sakit itu saat kapan. Tapi dengan adanya teknologi itu kita bisa kontrol dan kita bisa tahu benar-benar hewan kita ini benar-benar sedang sehat atau sedang sakit, sehingga kita bisa melakukan tindakan-tindakan yang memang tepat untuk bisa memelihara hewan kesayangan kita ini dengan baik, kurang lebih seperti itu ya. Dalam bidang telemedicine and healthcare, ini dalam bidang kesehatan, teknologi IoT pun bisa memberikan data-data yang sangat real time terkait penanganan pasien ya. Bahkan seperti yang sekarang di masa pandemi COVID ini kan sangat menuntut ada jarak antara si perawat pasien dengan pasiennya, sehingga dengan adanya teknologi IoT tersebut mungkin yang dipasangkan di lengan pasien, maka secara otomatis nanti bisa termonitoring terkait detak jantung, peredaran darah ya, dan lain-lain. Itu semuanya bisa dikontrol dari jarak jauh sehingga pasien bisa dirawat dengan baik, tetapi tenaga medis pun tetap bisa dalam keadaan aman gitu ya, apabila memang terkait dengan penyakit-penyakit yang sangat berbahaya. Karena dengan adanya teknologi IoT
IoT ini bisa dikontrol dan monitoring dengan menggunakan smart device yang bisa diintegrasikan, kurang lebih seperti itu ya. Bahkan sampai dengan IoT ini seperti yang tadi saya sampaikan ya, untuk kebutuhan layanan umum ya, seperti tadi smart trash ya, atau mungkin lampu penerangan jalan dan lain-lain, itu semuanya bisa dikontrol dengan teknologi IoT. Luar biasa sekali ya. Jadi IoT ini sangat merambah ke berbagai aspek. Jadi kita harus mulai dari sekarang membuka diri kita ya, kalau bisa mencoba, dan kita kalau bisa ikut berpartisipasi dalam pengembangan ini karena manfaatnya sangat banyak sekali. Apalagi mungkin teman-teman yang bisa mempelopori ya, terutama mungkin di daerah-daerah tertinggal, teman-teman berani memulai dan berani mengeksplor ya. Saya yakin itu nanti akan bermanfaat sekali untuk masyarakat sekitar. Apalagi teman-teman di sini kan sudah belajar untuk tingkat perguruan tinggi. Saya sangat berharap sekali teman-teman bisa membuat sebuah inovasi yang memang inovasi ini nanti tentunya bisa bermanfaat untuk banyak orang gitu ya, sehingga karena tingkat kesuksesan sendiri kan bukan hanya dinilai dengan teman-teman banyak uang, tapi ketika teman-teman juga bisa menghasilkan sebuah produk yang memang produk ini bisa benar-benar membantu budaya masyarakat ke arah yang lebih baik, itu pastinya kan sangat bermanfaat sekali. Jadi kita harus mulai dari sekarang untuk berpikir ke arah sana gitu ya. Itu teknologi IoT rekan-rekan. Nah, rekan-rekan sekalian, berkenaan dengan produk dari IoT ini seperti saya sampaikan ya, sambil menjelaskan pun saya sudah menjelaskan cukup banyak sebenarnya ya. Bahkan di sini memang kalau kita klasifikasikan dan melihat berbagai pengembang, ini saya coba view kepada rekan-rekan beberapa pengembang juga IoT terkait IoT yang memang sudah ada di negara kita ya. Jadi beberapa supporting atau perusahaan yang memang didirikan khusus untuk pengembangan teknologi IoT ini agar bisa menghasilkan sebuah produk-produk atau teknologi-teknologi yang nantinya bisa bermanfaat untuk banyak orang, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi perangkat IoT ini ada jenisnya memang perangkat sejenis wearable ya. Dia sebenarnya sebuah aksesoris komputer berukuran mini seperti yang tadi ya saya sebutkan smartwatch. Dari Google sendiri dia sudah mengeluarkan beberapa produk IoT ini ya terkait wearable, diantaranya Google Glass, Google Nest, Night Fit dan lain-lain ya. Kalau dari Samsung dia termasuk salah satu produk smartwatch ya, bahkan yang lainnya juga ada ya. Kalau kita lihat kan ada seperti di iklan-iklan di televisi sudah ada tuh ya perangkat mengiklankan terkait smartwatch tersebut gitu ya. Nah, pengembang yang lain ini juga beberapa produk terutama Samsung ya, memang Samsung ini dia juga banyak mengembangkan terkait customer affiliation. Jadi ini untuk kebutuhan customer sehari-hari seperti smart air conditioner yang tadi saya sampaikan, sehingga memungkinkan nanti AC ini bisa kita kontrol dengan cukup mudah ya. Dan ketika AC ini juga misalnya mengalami kerusakan, itu dia sudah bisa memberikan informasi sudah saatnya kapan dia harus di maintenance gitu ya, seperti itu. Sampai dengan smart TV ya, sekarang kalau teman-teman mungkin di ranah perkotaan sudah mulai mengkonsumsi smart TV ini gitu ya, dan intinya smart TV ini sudah ada ya, dan mungkin yang di pedalaman juga yang masih jauh dari perkotaan jangan merasa tidak bisa memiliki smart TV. Sekarang kalau teman-teman mau beli smart TV cukup kan berkunjung saja ke Outshop. Maksudnya ke Outshop ya, rekan-rekan ketik saja smart TV, maka secara otomatis nanti akan ada tuh beberapa smart TV, dan harganya juga saya pikir masih relevan ya, masih kisaran harga-harga bisa bersaing dengan TV-TV yang memang masih sering kita gunakan gitu ya. Jadi silakan teman-teman kalau memang mampu itu beli terkait teknologi smart TV ini dan rasakan sensasi dan bedanya ya. Kalau bisa teman-teman bukan hanya beli tapi explore, apa sih bedanya dengan TV biasa, saya pengen tahu gitu ya. Jadi itu smart TV silakan dieksplor gitu ya. Sampai dengan smart refrigerator, ini untuk keperluan aktivitas kita sehari-hari pun itu sudah ada ya, banyak sekali ya. Bahkan seperti pengisi sumber daya handphone yang menggunakan teknologi wireless misalnya ya, itu mungkin teman-teman sudah coba atau belum gitu ya. Itu sudah ada ya, dengan cukup kita tanpa kabel lagi kita sudah bisa mengisi sumber daya untuk beberapa device yang kita gunakan, terutama smartphone tentunya ya. Lalu Apple juga dia tidak mau kalah ya, tidak mau kalah saing, dia juga mengembangkan beberapa
teknologi IoT, terutama Apple ini memang sangat mengembangkan untuk kebutuhan-kebutuhan smart home, karena memang banyak beberapa produk Apple ini itu digunakan di beberapa negara berkembang terkait pengembangan smart home tersebut ya. Maka dia menciptakan bagaimana sejenis proyek HomeKit yang merupakan protokol pengontrol rumah pintar melalui sistem operasi iOS ya. Jadi dengan seseorang menggunakan smartphone iOS, maka dia bisa mengontrol rumah tercintanya ini melalui perangkat seluler iOS yang dia miliki gitu ya, seperti eHome, iCView dan Grid Connect sampai dengan eDevice dan lain-lain ya. Itu beberapa pengembangan teknologi IoT yang memang dikembangkan oleh vendor Apple gitu ya. Nah ini beberapa perusahaan yang sekarang ada di negara kita yang memang dia mengembangkan beberapa teknologi IoT ya, seperti Clue atau yang memang Clue ini sudah terkenal di berbagai negara sampai dia pun termasuk vendor yang pertama kali hadir di negara kita untuk berpartisipasi dalam pengembangan teknologi smart city ya. Ini Clue ini adalah perusahaan yang bertanggung jawab merealisasikan konsep smart city, terutama yang tadi saya sampaikan, dia yang pertama kali masuk ke negara Indonesia ya. Project dari Clue ini sebenarnya sudah banyak, diantaranya adalah yang tadi saya sampaikan, smart trash atau kotak sampah pinter gitu ya, dan pendeteksi polusi udara, terutama di negara kita ini kan termasuk salah satu negara, terutama Jakarta ini ibu kota kita itu menghadapi polusi udara. Maka dengan adanya teknologi IoT yang dikembangkan untuk pendeteksi, ini kan memungkinkan bagaimana menangani terkait permasalahan-permasalahan tersebut ya, sehingga mungkin beberapa pengelola kota bisa melakukan tindakan-tindakan yang tepat terkait pengelolaan bagaimana menangani berkenaan dengan polusi udara. Ya kurang lebih seperti itu. Ada lagi perusahaan yang lain yang mengembangkan, ini situsnya pun ada ya, teman-teman bisa berkunjung, search saja di Google, Clue, Hara, sampai dengan iVisionary, maka nanti teman-teman di sana bisa melihat beberapa pengembangan teknologi IoT yang memang sudah mereka kembangkan ya untuk kebutuhan banyak orang, kurang lebih seperti itu. Nah ini Hara ini merupakan industri pertanian dan pangan ya. Jadi dia memang perusahaan yang konsennya itu untuk mengembangkan teknologi IoT untuk bidang sektornya itu adalah industri pertanian dan pangan. Jadi dia menciptakan sebuah teknologi-teknologi bagaimana caranya untuk bisa membantu para petani kita yang tadi saya sampaikan ya, untuk mengukur kualitas tanaman atau memberikan pakan di waktu yang tepat dan lain-lain. Tapi cenderungnya sih ini lebih ke pertaniannya ya kalau Hara ini. Jadi dia memang mendeteksi bagaimana benar-benar bisa merawat tanaman dengan baik sehingga nanti hasil dari tanaman-tanaman yang ditanam tersebut bisa memberikan hasil yang sangat luar biasa. Mungkin dari sisi ukuran ya, yang tadinya buah itu ukurannya biasanya kecil-kecil, tapi dengan adanya teknologi IoT ini memungkinkan untuk kualitas buahnya ini sangat bagus ya, sangat sehat dan ukurannya pun besar, sehingga di pasaran tentunya kan nanti akan memiliki quality yang sangat baik untuk masyarakat dan harganya juga pastinya menguntungkan dari petani, kurang lebih seperti itu ya. Dan ini cukup mudah ya dengan pengembangan dari Hara ini. Itu pengontrolannya bisa dengan cukup mudah dikontrol menggunakan teknologi smartphone gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah itu ya rekan-rekan terkait Hara. Nah ada lagi perusahaan yang mengembangkan terkait itu namanya itu iVisionary ya, atau industri aquaculture. Nah ini sebenarnya lebih cenderung dia mengembangkan teknologi-teknologi untuk penanganan terkait aquaculture ya. Berarti aquaculture ini berarti peternakan ikan gitu ya, sejenis ikan-ikan yang memang mungkin banyak dikonsumtif saat ini oleh masyarakat kita, seperti ikan mas, ikan nila gitu kan, itu kan sering dikonsumsi setiap hari oleh masyarakat kita ya, atau mungkin kompetitor yang lebih baik misalnya udang gitu ya. Nah ini dengan teknologi iVisionary ini itu memungkinkan kontrol pemberian pengelolaan hewan yang diternak ini dengan cukup baik gitu ya. Kapan hewan ini harus makan dan ini, maka itu teknologi IoT membantu dengan controlling ke arah sana gitu ya. Secara otomatis nanti kalaupun hewan yang atau
maksudnya ikan-ikan yang tadi kita ternak tersebut kita tinggalkan dalam jangka waktu yang lama, tapi dengan adanya teknologi IoT ini secara otomatis nanti beberapa perangkat IoT ini akan memberikan pakan di waktu-waktu yang tepat secara automatically, dan bahkan kita juga bisa memberikan reporting, ya dapat reportnya. Jadi setiap hari misalnya kualitas perkembangan ikan-ikan yang kita ternak tersebut sudah sampai mana gitu ya, dan kualitas kesehatannya seperti apa, dan kemungkinan kita sudah bisa panen di waktu kapan, itu semua sudah bisa diprediksi gitu ya. Jadi luar biasa sekali, itu sangat bermanfaat tentunya bagi para peternak di negara kita, khusus untuk bidang perikanan ya, kurang lebih seperti itu ya rekan-rekan sekalian. Itu beberapa pengembangan IoT yang lainnya ya rekan-rekan. Jadi saya sudah banyak sekali nih bercerita terkait pengembangan dari produk IoT ini gitu ya. Nah intinya kalau berbicara berkenaan dengan karakteristik IoT, jadi IoT ini memang dikembangkan dengan beberapa komponen ya. Ini beberapa komponen yang ada di IoT, diantaranya adalah sensing atau sensor. Pastinya IoT itu diintegrasikan dengan berbagai sensor untuk memungkinkan nanti device tersebut mendeteksi informasi-informasi yang memang dibutuhkan ya. Karena intinya dengan sensor ini dia kan nanti bisa mendeteksi data-data yang memang kita butuhkan, dan sangat luar biasa sekali. Rata-rata sensor ini kan berukuran sangat kecil ya, sehingga memungkinkan nanti device-device IoT ini tidak usah terlalu besar device-nya, sehingga dari sisi sumber daya pun dia bisa tahan cukup lama, meskipun istilahnya tidak kita harus charging setiap hari. Jadi maksudnya seperti itu ya, karena perangkatnya itu ukurannya sudah menggunakan teknologi small device, otomatis dia dengan menggunakan sumber daya yang kemungkinan dalam integrasi satu baterai saja, baterainya bisa bertahan mungkin sampai dengan berbulan-bulan bahkan sampai tahunan gitu ya, sehingga si pengelola perangkat sendiri cukup mengontrol dalam waktu yang tidak terlalu repot gitu ya, cukup berkala dengan adanya teknologi sensor ini. Kurang lebih seperti itu ya rekan-rekan. Lalu berikutnya di sini juga diintegrasikan alat yang namanya actuating atau aktuator ya. Ini peralatan mekanis untuk menggerakkan atau mengontrol sebuah mekanisme atau sistem. Jadi contoh kan seperti tadi ya, teknologi kamera face recognition. Dia kan kemungkinan bisa gerak-gerak ya ke kiri ke kanan, bahkan memutar mengikuti untuk pengambilan data yang mau dia record gitu ya, kayak gitu. Nah itu sebenarnya kerjasama antara sensor dengan aktuator, di mana si sensor ini nanti kan dia dengan menggunakan function kamera, dia membaca ke titik data yang memang dia ingin input. Ketika data itu bergerak, maka secara otomatis dia akan bekerja sama dengan aktuator, sehingga memungkinkan si kamera itu bisa bergerak mengikuti sumber data yang sedang dia ambil. Kurang lebih seperti itu. Nah itu gambaran dari bagaimana sistem face recognition atau kamera pintar itu bekerja ya, kurang lebih seperti itu. Jadi dia memang mengintegrasikan antara sensor dengan aktuator, sehingga dengan adanya aktuator ini otomatis kan aktuator akan mengikuti dari intelijensi sebuah sensor. Ketika misalnya itu untuk mendeteksi cahaya, maka otomatis aktuator akan mengikuti sensor cahaya gitu ya. Apabila sensor gerak, maka secara otomatis aktuator juga akan mengikuti dari sensor gerak. Kurang lebih seperti itu ya. Banyak aktivitas, intinya integrasi dari IoT itu melibatkan dua peranan pengembangan dari teknologi ini ya. Kurang lebih seperti itu rekan-rekan. Nah, berkenaan dengan implementasi sebenarnya tadi sudah disebutkan ya. Jadi IoT ini pada perkembangannya, pemanfaatan mesin sebagai alat dalam sebuah sistem akan menemui kan pada prinsipnya gini ya. Jadi kadang pengembangan alat ini akan menemui kendala yang menyangkut yang namanya jarak dan waktu. Tetapi jarak yang begitu jauh, otomatis kan mesin ini tidak akan bisa menginteraksi dengan mesin yang lainnya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, makanya teknologi IoT ini mengintegrasikan yang namanya internet. Makanya namanya adalah Internet of Things, ya. Internet of Things. Sehingga permasalahan-permasalahan tadi akhirnya terselesaikan karena dengan device-device ini terkoneksi dengan internet,
dengan sebuah IP dan menggunakan media, apakah itu tadi yang saya sampaikan ya, apakah itu wireless atau media-media yang lain yang memungkinkan dia terkoneksi dengan internet, sehingga dengan terhubungnya perangkat device ini ke internet, kita bisa melakukan komunikasi ke alat tersebut secara real time ya, dengan internet tersebut sebagai media komunikasi untuk saling bertukar data, dan akhirnya bisa kita kontrol dengan beberapa smart device yang kita gunakan, tentunya dengan integrasi smart application pastinya ya, sehingga beberapa alat-alat yang berkenaan dengan pengembangan IoT ini kita bisa kontrol dengan baik. Nah, itu kurang lebih gambaran dari implementasi sebuah IoT ya. Dan rambahnya di sini juga rekan-rekan bisa lihat lagi ya, beberapa ini sudah merambah ke berbagai kebutuhan. Dan tadi sudah saya jelaskan ya terkait beberapa produknya seperti apa. Nah, ini intinya rekan-rekan, pastinya ketika kita berbicara masalah teknologi, pasti kita akan bertanya apa manfaatnya gitu ya. Nah, ini beberapa manfaat dari IoT, diantaranya terkait data. Maka dengan adanya teknologi IoT ini akan semakin banyak informasi yang akan terrecord gitu ya, yang akhirnya semakin mudah menentukan tindakan yang tepat berdasarkan data yang ada dengan bantuan sebuah device ya, komputer. Dan ini juga secara otomatis dengan adanya teknologi IoT tersebut, komputer ini dengan algoritmanya kita tidak direpotkan lagi dengan harus mengecek secara manual satu persatu ya, karena secara otomatis teknologi yang kita kembangkan tersebut akan merecord sesuai algoritma atau recording atau perintah yang memang kita embed ke dalamnya gitu ya, sehingga dia akan memberikan data-data yang kita butuhkan secara cepat dan real time ya, dan juga sangat akurat sehingga kita bisa langsung mengambil sebuah tindakan. Nah, itu salah satu manfaat ya dari sisi pengelolaan data aja, dengan adanya teknologi IoT itu sangat membantu kita dari sisi tersebut gitu. Berikutnya manfaat yang kita bisa rasakan juga terkait tracking. Tracking ini intinya kan untuk simpelnya gini lah, ketika kita memiliki sebuah gudang yang sangat besar, tentunya kan di situ banyak sekali persediaan gitu ya. Nah, dengan adanya integrasi teknologi IoT ini, maka kita sangat mudah untuk mengecek sebuah stok atau persediaan yang ada di gudang kita, sehingga kita dimudahkan untuk di mana lokasinya ya, sehingga kualitas barang ini bisa terus terjaga, sehingga istilah kalau dalam accounting ini kan istilahnya adalah first in first out. Kalau rekan-rekan pernah belajar mungkin ya, kebetulan saya dulu SMK ini dari jurusan accounting, jadi saya sedikit tahu tuh ada istilah yang namanya, kalau dalam istilah stok barang itu istilahnya first in first out ya, itu metode-metode sebenarnya pengeluaran barang. Nah, salah satunya itu kan dalam etika sebuah stok barang itu sangat ditekankan bagaimana caranya barang yang mendekati, maksudnya yang mendekati expired ini harus bisa lebih cepat terjual gitu ya. Jadi jangan sampai barang-barang ini numpuk malah jadi expired gitu. Itu harus bisa benar-benar istilah pengelolaan stok barang itu seperti itu. Makanya ada istilah yang namanya first in first out gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini dengan adanya teknologi IoT ini memungkinkan kita untuk melakukan kontrol ke arah sana gitu. Bahkan sampai nanti teknologi juga sudah menginformasikan terkait pengelolaan stok, sehingga ketika data barang kita sudah menipis, kita sudah diinformasikan untuk kita segera melakukan restock ya, tentunya melakukan stok ulang, sehingga data kita bisa, atau stok barang kita ini bisa terjaga dengan baik. Nah, ini maksud dari salah satu implementasi IoT untuk kebutuhan tracking gitu ya. Jadi itu manfaat yang bisa kita rasakan. Lalu di lain hal terkait manfaat ini juga IoT sangat bermanfaat berkenaan dengan waktu. Apa maksudnya dengan waktu gitu ya? Karena intinya otomatis kan dengan ada teknologi ini kita bisa bekerja sangat cepat dan sangat tentunya akurat gitu ya, dan istilahnya kita juga akhirnya bisa mengambil keputusan dengan sangat benar-benar keputusan yang sangat tepat ya, tepat sasaran dan lain-lain, sehingga menghasilkan
ending yang sangat baik ya, sehingga secara otomatis pastinya ini akan sangat menghemat waktu ya. Jadi waktu kita akan lebih simple, kita tidak direpotkan dengan sistem manuali lagi. Dengan adanya teknologi IoT ini luar biasa, kita sangat bisa cepat menyelesaikan berbagai pekerjaan yang kita lakukan. Itu terkait dengan waktu. Yang ending terakhir berkenaan dengan manfaat dari IoT ini pastinya adalah biaya ya. Dengan adanya teknologi IoT ini memang tidak bisa kita pungkiri, kita juga memahami bahwa manusia ini memiliki keterbatasan. Yang pernah saya sering sampaikan ya, kadang manusia ini ada masanya lelah, atau yang paling patah itu adalah human error, yang sangat pastinya dengan human error ini kadang dampaknya sangat banyak ya. Mungkin kalau dari sisi kendaraan kan terjadinya banyak kecelakaan dan lain-lain ya. Kalau dari sisi pekerjaan mungkin banyak pekerjaan yang tertunda karena yang namanya manusia ini kan ada lelah, ataupun akhirnya produk-produk gagal karena keteledoran manusia dalam bekerja. Nah itu kan human error, ataupun keterbatasan-keterbatasan yang memang kadang dimiliki oleh seorang manusia gitu ya. Maka ini yang menyebabkan akhirnya diperlukan banyak istilahnya kita ini bantuan teknologi untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya ke hal-hal yang tadi ya, ke hal-hal yang sangat berat tadi, sehingga hal tersebut bisa diselesaikan dengan adanya sebuah teknologi. Ya bukan berarti di sini menggantikan manusia, tapi sebenarnya kan ini adalah melengkapi, kalau saya bilang tuh melengkapi kekurangan manusia gitu ya. Yang tadi manusia misalnya human error dari sisi ketika membawa kendaraan yang akhirnya banyak terjadi kecelakaan, tetapi dengan adanya teknologi IoT ini kan teknologi membantu, yang akhirnya ada teknologi seperti autonomous car yang memungkinkan kita melakukan automatic drive ya, jadi kendara tanpa awak gitu ya, kurang lebih seperti itu, sehingga kita bisa beristirahat di kendaraan tersebut dan mobil tetap melaju ke arah tujuan yang ingin kita tuju. Kan salah satu simpelnya seperti itu ya. Jadi akhirnya dengan adanya hal-hal tadi memang secara otomatis pastinya kan akan menghemat dari sisi biaya ya, karena berbagai pekerjaan itu bisa diselesaikan dengan bantuan alat tadi, sehingga mungkin kita bisa mengurangi beberapa function kekurangan-kekurangan manusia dengan bantuan alat ini gitu, sehingga secara otomatis mungkin dari segi pembayaran fee juga bisa kita kurangi karena dengan adanya beberapa pengembangan dari teknologi ini gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita ambil positifnya, banyak hal positif yang sebenarnya ini, sehingga nanti manusia lebih pintar saja bagaimana memilih peran manusia untuk bisa nanti tetap berkolaborasi dengan pengembangan teknologi yang ada saat ini gitu ya, untuk kebutuhan-kebutuhan yang tadi saya sampaikan. Nah itu terkait dengan biaya ya rekan-rekan. Nah ini kalau berkenaan dengan resiko, pastinya dalam penggunaan teknologi IoT juga ini ada resiko yang akan dihadapi. Di antaranya beberapa resiko terkait penggunaan IoT itu berkenaan dengan compatibility ya. Ini jadi ketika sebuah sistem IoT device ini mengalami kerusakan, maka harus membeli di vendor yang sama untuk menggantinya. Jadi kadang terutama di negara kita kan pengembang IoT ini masih dikembangkan oleh komunitas-komunitas atau perusahaan-perusahaan khusus. Jadi kadang ketika misalnya kita istilahnya mengalami kerusakan terkait alat IoT ini, maka kadang kita memang harus berkonsultasi dengan pihak vendor yang mengembangkannya, kurang lebih seperti itu. Tetapi yang tadi saya sebutkan ya, sebenarnya ke depan kalau misalnya user kita terbuka untuk bisa mengembangkan sama-sama mengkonsumsi, sebenarnya akan lebih mudah lagi sebenarnya ke depannya terkait compatibility ini gitu ya. Jadi sementara ini memang kadang kalau berkenaan dengan device-device IoT, kalau mengalami kerusakan, kadang kita harus mungkin mengajukan klaim sebuah garansi, ataupun kita kalau untuk level perusahaan yang sangat besar mungkin kita perlu bekerja sama dengan pihak vendor pengembangnya ya, sehingga nanti ketika misalnya ada sebuah kerusakan maka bisa langsung ditangani dengan baik. Nah ini mungkin beberapa hal terkait resiko penggunaan IoT ya. Yang berikutnya biasanya berkenaan dengan complexity. Ini
karena perangkat IoT ini kan pada intinya pasti dirangkai secara kompleks untuk menerima dan mengelola informasi. Alat tersebut memerlukan tenaga ahli untuk merawat secara berkala agar sistem tetap berjalan dengan baik. Jadi berkenaan dengan complexity ini, memang alat IoT ini kan diciptakan mungkin dengan alat-alat yang tidak semua orang ini mengerti gitu ya. Jadi ini perlu juga kadang tenaga ahli yang memang paham ke hal tersebut gitu. Makanya tadi saya sampaikan kita harus mendorong diri kita dan seluruh masyarakat kita untuk benar-benar memahami terkait teknologi IoT ini. Jadi ketika misalnya ada kendala berkenaan dengan perangkat IoT-nya, dia tidak harus selalu memanggil tenaga ahli karena user pun sudah mulai memahami untuk bagaimana cara memperbaiki atau mengupgrade sehingga alat tersebut tetap bisa berjalan dengan baik. Nah itu kurang lebih seperti itu ya. Jadi rekan-rekan sebenarnya permasalahan-permasalahan ini akan kembali lagi kepada sebenarnya bagaimana tingkat habit kita untuk berpartisipasi mengembangkan dan menggunakan alat IoT ini gitu ya. Terakhir mungkin berkenaan dengan safety atau keamanan ya. Semua perangkat dan program komputer rawan akan tindakan hacking. Memang pada prinsipnya seperti itu. Yang seperti dalam sebuah kasus memang pernah ada serangan DDoS besar-besaran yang disinyalir berasal dari perangkat IoT yang telah dihack dan dijadikan botnet untuk melakukan serangan tersebut gitu ya. Jadi terkait keamanan sebenarnya sih akan saya kembalikan lagi kepada habit kita ya. Yang tadi saya sampaikan, apabila kita mungkin dalam sebuah pengelolaan dan kontrolnya kita lakukan dengan baik, maka sebenarnya perangkat-perangkat device IoT ini juga akan tetap aman gitu ya, sesuai rule dan prosedurnya. Biasanya hal-hal tersebut terjadi ya sebenarnya karena keteledoran kita juga ya, atau kita tidak terlalu disiplin di dalam maintenance pengelolaan, terlalu sembrono memberikan sebuah opening data kepada orang lain sehingga akhirnya disalahgunakan oleh pihak-pihak yang memang memiliki kemampuan ke arah sana sehingga data kita bisa tentunya disalahgunakan gitu ya. Tapi pada prinsipnya apabila kita menggunakan teknologi ini dengan bijak sesuai prosedur dengan baik, pastinya akan tetap aman karena pada prinsipnya perangkat-perangkat IoT juga sudah diintegrasikan dengan sebuah security keamanan yang sangat baik tentunya ya. Kurang lebih seperti itu rekan-rekan. Jadi di balik manfaat pasti ada resiko. Namun resiko ini sebenarnya kalau saya lihat ini resiko yang sangat relevan yang memang mungkin hadir karena pada prinsipnya itu ya tadi saya kurangnya supporting ya, kurangnya keyakinan kita untuk bisa benar-benar yakin dengan eksistensi teknologi IoT ini yang memang pada prinsipnya sudah terbukti sangat bermanfaat dan memberikan banyak hal yang sangat penting untuk membantu proses aktivitas kita atau kegiatan kita sehari-hari. Nah itu kurang lebih rekan-rekan ya terkait IoT. Jadi saya sudah banyak sekali sharing nih dengan rekan-rekan terkait apa itu IoT. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan berkenaan dengan teknologi IoT ini bisa diterima dengan baik oleh rekan-rekan sekalian.